Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasugul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasribus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Abdul Aziz BAMAG, dan yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Edi Kurniawan Farid SHUM MPDI, dan yang saya hormati hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan baik. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, manusia paling mulia akhlaknya, pemimpin para nabi, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampailah curahan rahmat itu kepada kita semua selaku umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya menyampaikan sebuah renungan sederhana namun sangat penting bagi keselamatan kita dunia dan akhirat. Temanya adalah tentang dahsyatnya kekuatan sholawat. Saudaraku sekalian, pernahkah kita menyadari bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali perintah Allah kepada kita? Allah memerintahkan sholawat, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan zakat, tapi Allah tidak berzakat. Allah memerintahkan haji, tapi Allah tidak pergi haji. Akan tetapi ada satu amalan yang sangat spesial, sebuah amalan di mana sebelum Allah memerintahkan hambanya untuk mengerjakannya, Allah dan para malaikatnya telah lebih dulu mengerjakannya. Amalan apakah itu? Benar, amalan itu adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terpatri indah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ayat ini adalah proklamasi cinta dari langit. Jika Allah saja, Tuhan pencipta alam semesta, memuliakan Nabi Muhammad dan para malaikat yang suci juga bersolawat, lalu siapakah kita ini? Kita yang berlumur dosa, kita yang penuh hajat, lantas masih enggan membasahi lisan kita dengan sholawat. Sungguh merugi jika kita melewatkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa kita harus rajin bersolawat? Apakah Nabi Muhammad butuh doa kita? Jawabannya tidak.
Beliau sudah dijamin masuk surga. Beliau adalah kekasih Allah. Justru kita yang butuh bersolawat agar kita terbawa mulia karena menyebut nama manusia mulia. Mari kita lihat matematika Allah dalam bersolawat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat memberi rahmat kepadanya 10 kali. Bayangkan bapak dan ibu sekalian, kita memberi 1, Allah membalas 10. Kita bersolawat 10 kali, Allah curahkan rahmat 100 kali. Kita bersolawat 100 kali, Allah balas 1000 kali. Apa itu rahmat? Rahmat adalah kasih sayang Allah. Jika Allah sudah sayang kepada kita, maka urusan yang sulit akan menjadi mudah, hati yang gelisah akan menjadi tenang, rezeki yang sempit akan dilapangkan, keluarga yang tadinya kurang harmonis akan didamaikan. Jadi jika hari ini kita merasa hidup sedang sumpek, masalah bertubi-tubi datang, coba periksa lisan kita. Jangan-jangan kita terlalu sibuk mengeluh tapi lupa bersolawat. Jadikan solawat sebagai kunci Inggris kehidupan kita, alat yang bisa membuka pintu solusi apa saja. Poin yang terakhir, solawat adalah bukti cinta dan tiket syafaat. Kita semua tahu pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi bagi umat Rasulullah, tak sebut maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita mengaku cinta Nabi, ingin bertemu Nabi di surga, ingin minum dari telaga Al-Kautsar bersama beliau, tapi di dunia ini kita malas menyebut namanya. Di padang mahsyar nanti, saat matahari berjarak sejengkal di atas kepala, saat semua manusia ketakutan dan nafsi-nafsi memikirkan diri sendiri, kita akan mencari perlindungan. Di saat itulah orang yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi saat di dunia. Rasulullah bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat padaku. Maka jadikanlah sholawat sebagai wirid harian kita. Tidak harus menunggu ajar maulid, tidak harus menunggu di masjid, bisa sambil memasak, bisa sambil menyetir kendaraan, bisa sambil bekerja. Cukup ucapkan dengan tulus, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, sebagai penutup, marilah kita jadikan momen ini sebagai titik balik. Mari kita basahi bibir kita setiap hari dengan sholawat. Jangan biarkan hari berlalu tanpa mengirim rindu kepada Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan lisan kita untuk selalu berzikir dan bersolawat. Semoga kelak di akhirat kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datang dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.